Bisa nggak sih kalian ngebayangin nih, cuma dari main game doang tapi bisa merenggut nyawa seseorang guys. Pernah juga nggak kalian denger sama game-game yang bisa bikin orang sampai melakukan hal-hal ekstrim di hidupan aslinya atau di real life-nya mereka masing-masing guys. Kalau belum, gue bakal kasih tahu ke kalian nih sama kejadian-kejadian yang tadinya orang main game cuma buat seru-seruan doang, tapi kok ini sampai berakibat fatal banget nih guys. Welcome back lagi di konten Derita Darren Bercerita, dimana di video kali ini gua akan membahas hal-hal atau kejadian-kejadian dari orang yang tadi cuma main game online doang tapi bisa sampai berakibat sungguh mengerikan. Let's go, mari kita bahas. Yang pertama, orang ini kehilangan segalanya cuma gara-gara game StarCraft. Lee Sung-sup adalah seorang pekerja lulusan universitas di Korea Selatan yang memiliki hidup bahagia sebelum kecanduan video game StarCraft di tahun 2005. Ini orang guys sampai mutusin buat nyerah sama kehidupan real life dia untuk ngembangin rasa kecanduan dia sama game StarCraft guys. Bayangin guys, dia korbanin semua real life untuk masuk ke game online StarCraft ini guys. Kalian ada yang pernah gini juga nggak sih? Coba kalau pernah gini juga, mungkin ini bisa jadi pembelajaran nih guys. Kita lanjut. Lee Sung-sup sampai keluar dari pekerjaannya dan mulai untuk ngelakuin sesi bermain StarCraft selama 50 jam. Dan dia nggak cuma kehilangan pekerjaan guys, karena dia udah kecanduan yang ekstrim banget nih sama game StarCraft, sampai akhirnya pacarnya pun juga ninggalin dia. Puncaknya ngeri banget guys, si Lee ini akhirnya dia karena dia ngejalanin maraton main game ini nonstop selama 50 jam di warnet yang ada di daerahnya dia guys. Aduh, miris banget ya. Lee disebut kelelahan dan dehidrasi setelah bermain game lama di ruangan yang penuh asap rokok, gelap, dan melewatkan waktu tanpa makan dan minum. Dia sampai akhirnya itu jatuh pingsan karena kecapean dan berujung guys ya. Dan setelah didiagnosa oleh dokter, dia itu katanya kena gagal jantung. Aduh guys, kalian boleh main game, pengen jago di game, pengen pro di game boleh, tapi please guys, harus tahu batasan juga ya. Jangan sampai kecanduan, udah sampai kerjaan ditinggal, pacar tinggal, hidup berantakan, keluarga gue juga nggak tahu gimana nih. Harusnya juga agak udah kurang gitu waktunya ya. Semua dikorbanin demi game ini guys. Dia kecanduan di game ini sampai ujungnya pun naas banget ya. Jadi tetap ya guys, harus tahu batasan ya. Kita lanjut ke kisah berikut ya. Orang ini sampai menelantarkan anaknya karena kecanduan main game Prius online. Pada tahun 2010, ada pasangan suami istri asal Korea yang memiliki seseorang anak yang lahir prematur. Yang sayangnya nih, dalam budaya Korea dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Ya karena kejadian ini guys, orang tuanya tuh jadi berasa kayak depresi. Ditambah lagi, mereka kehilangan pekerjaan dan diasingkan dari masyarakat. Mereka akhirnya bermain game buat ngilangin rasa stres itu. Game yang mereka mainin namanya Prius Online. Dan guys, ini mirisnya nih, karena kedua orang tua ini keasikan dia main game Prius Online sampai dia lupa guys kalau dia tuh ada anak yang harus diurus gitu guys. Sampai akhirnya mengenaskan banget, gue sampai gak tega sih kasih taunya sih. Intinya akhirnya anaknya itu karena didiagnosa dokter anaknya itu malnutrisi karena nggak keurus guys. Karena orang tuanya nih dua-duanya tuh udah mereka pengen ngilangin stres, pengen ngilangin depresi. Mereka main game sampai bener-bener kecanduan banget dan ya jadi anaknya nggak keurus guys. Gue sih heran juga nih kalau gini ya. Kalian pastiin ya kalau pengen jadi orang tua tuh pastiin udah harus siap guys. Kalau nggak kasihan banget sih anak kalian bisa jadi korban kayak gini guys ya. Miris-miris banget sih kisah di video ini sih. Yuk kita lanjut ke kisah berikutnya. Orang ini setelah dapat skor tertinggi di game Berserk. Jeff Daly dan Peter Burkowski adalah dua orang yang diketahui dunia akibat bermain video game. Ini dua orang ini guys asalnya dari Amerika Serikat ya. Korban pertama adalah Daly yang akibat serangan jantung di tahun 1981. Dia
telah mengumpulkan nilai terbaik sebanyak 16.660 poin di game Berserk di mesin video game arcade Atari. Padahal guys, waktu itu umurnya dia masih 19 tahun nih guys ya. Jadi mereka main di game jadul ya, mainnya di Atari guys. 1 tahun setelahnya, Burkowski juga dilaporkan akibat game yang sama. Ironis ya guys, Burkowski ini setelah dia habis mendapatkan skor tertinggi juga di game ini guys. Wah, ini bener-bener mereka sih pengen banget jadi pro player, pengen jadi yang terhebat di game ya. Sampai nge-push banget diri mereka mati-matian dan berakibat mengenaskan. Lagi-lagi guys ya, harus tetap tahu batasan juga ya. Aduh, ngeri dah video kali ini ya. Oke deh, kita lanjut deh ke kisah berikutnya. Orang ini polisi karena ingin meniru game Grand Theft Auto atau GTA. Apa sih yang ada di pikiran orang-orang ini? Kagak bisa bedain game sama real life ya. Sampai pusing gua. Seorang pria bernama Devin Moore mengakui kegilaannya terhadap Grand Theft Auto dan mengatakan bahwa ia tidak lagi dapat membedakan mana dunia nyata dan dunia virtual. Pengakuan ini diambil pasca insiden gila yang dilakukan. Ini gila banget guys. Kalian pastiin dengerin guys. Pada tahun 2003, Moore mencuri mobil polisi, mengambil pistol yang ada di dalamnya, lalu petugas yang sedang mengejarnya. 3 petugas terluka dan menjadi korban dari kegilaannya ini. Dan ketika ditangkap guys, dan si Moore ini diinterogasi, ini benar-benar di luar nalar sih. Dia bilang yang dia lakuin itu memang udah seharusnya, karena dia udah kecanduan banget sama game kan. Jadi menurut dia, di real life itu bahkan harus ada yang juga seperti di game Grand Theft Auto yang dia mainin. Gila sih, nggak ngerti gue ya. Bisa sampai segitunya guys ya. Jadi bener-bener apa yang dilakuin, apa yang dia terima di game, bener-bener dia serep dan kayak pengen banget dia lakuin di real life gitu. Ini kacau sih, orang-orang gini harus bener-bener dibenerin gitu pikirannya. Kalau nggak, waduh, bisa makin banyak korban lagi guys ya. Aduh. Ngeri. Yuk kita lanjut ke kisah berikut ya. 650 jam non-stop main game dan orang ini berujung pada tahun 2011. Seorang pria berumur 33 tahun asal China, setelah bermain online game non-stop selama 27 hari, dia menghabiskan waktu 650 jam memandangi monitor tanpa kenal lelah guys. Benar-benar dia push to the limit bos. Selama hampir 1 bulan, pria ini tuh sedikit banget minum dan hanya makan dari mie instan. Ironis ya guys, orang ini tuh ngeluarin sampai 20 juta rupiah untuk di gamenya. Tapi dia benar-benar hemat banget untuk makan dan minum guys. Bayangin guys, di gamenya dia spending kenceng banget, tapi untuk di real life dia benar-benar hemat banget. Di hari ke-27, pria ini ditemukan dengan tubuh kurus akibat kekurangan nutrisi. Dan setelah dicari tahu, penyebabnya ini karena dia itu terkena serangan jantung guys. Waduh, ngeri banget ya. Kurang tidur, kurang istirahat, ngeliatin monitor terus, push banget diri dia sendiri ya. Dan nggak makan, nggak minum. Ya mungkin makan minum tapi bener-bener dihemat banget guys. Nggak ada olahraga, nggak ada gerak, nggak kena sinar matahari. Ya ngeri banget sih. Aduh, pelajaran berharga guys ya. Jangan terlalu kecanduan ya. Kita lanjut ke kisah berikut ya. Remaja 14 tahun ini sama temannya sendiri karena cuma main game. Pada tahun 2004 menjadi tahun terakhir bagi Steva Pakera, seorang remaja 14 tahun asal Amerika Serikat yang oleh temannya sendiri, Warren LeBlanc. LeBlanc disebut mencoba membawa permainan video game Manhunt ke dunia nyata. Game yang berisi kekerasan ini memang mengharuskan pemainnya untuk setiap orang yang dijumpai di jalan menggunakan alat-alat tertentu. Ketika itu Pakera yang tidak tahu apa-apa ikut aja nih, diajak oleh LeBlanc ke sebuah hutan yang jauh dari pemukiman. Di sana LeBlanc menghajar Pakera dengan palu sebelum akhirnya berkali-kali dengan pisau. Tindakan ini guys akhirnya membuat temennya itu dengan total 60 badannya guys. Aduh, gua ngebayanginnya sedih banget loh. Ini teman sendiri loh. Bahkan saat di pengadilan, ibu Pakera diajak meninggalkan ruangan agar tidak mendengar kronologis sadis anaknya ini. LeBlanc akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup karena perilakunya ini guys. Aduh, temen lu sendiri loh. Kok bisa begitu ya guys ya? Aduh, yaudah kita lanjut deh ke kisah berikut ya.
setelah meretas akun Dota. Seorang bocah umur 11 tahun pada tahun 2014 lalu ditemukan tak bernyawa karena oleh remaja lain yang berumur 16 tahun. Ironis ya, kasus ini tuh dimulai dari hack-menghack akun Dota seseorang. Bocah 11 tahun ini diketahui membobol akun Dota remaja yang berusia 16 tahun dan menggunakannya untuk bermain. Nah, remaja 16 tahun ini nggak terima. Dia langsung temuin nih bocah 11 tahun, dibawa ke area konstruksi untuk dihajar, guys. Bahkan remaja ini sampai menghujankan ke bocah 11 tahun ini karena nggak terima akunnya dihack. Saking banyaknya tindakan kekerasan yang dialamin bocah itu, ibu dari bocah itu sampai udah nggak kenalin lagi anaknya, guys. Aduh, ini kenapa ya bisa sampai segitu emosinya ya? Kan bisa diomongin baik-baik gitu ya. Seenggaknya kalau ditonjok masih nggak apa-apa deh ya, ditampar gitu nggak apa-apa. Ini kalau udah sampai di... Aduh. Kita lanjut kisah berikutnya, guys. Remaja ini saat sedang main Pokemon Go. Remaja Guatemala bernama Gerson Lopez de Leon yang berumur 18 tahun tak bernyawa ketika berburu monster di game Pokemon Go. Insiden tragis ini terjadi di kota Chiquimula. Leon yang lagi asik bermain Pokemon Go bersama sepupunya, Daniel Moises Pisen, saat mereka sedang asik mencari monster di dekat rel kereta yang gak kepakai, tiba-tiba aja nih, penumpang sebuah mobil van memberondong keduanya dengan membabi buta. Dari olah TKP, guys, setidaknya ada 20 peluru ke Leon dan sepupunya ya. Sampai saat ini motifnya itu masih nggak diketahui pasti kenapa gitu loh. Apa salahnya nih orang ya? Apa mungkin masuk ke properti orang tanpa disukain gitu sampai punya properti, tapi ya kan bisa diomongin baik-baik ya, bisa diusir gitu ya, jangan sampai di brandet gitu coy. Aduh, lemes gua. Tapi kita lanjut ke kisah berikut ya. Orang tuanya karena emosi, salinan dari game Halo 3 miliknya itu diambil. Aduh. Pada tahun 2007, remaja 17 tahun bernama Daniel Patrick gak dapat lagi mengontrol emosinya ketika dia tahu salinan game Halo 3 miliknya diambil orang tuanya. Mungkin orang tuanya sadar kalau anaknya itu udah kecanduan banget main game ini. Alih-alih menerima fakta itu, Daniel Patrick malah melakukan hal yang paling gila yang gak pernah mungkin dibayangin sama semua orang yang ada di dunia. Dia membuka brankas keluarganya, mengambil pistol 9mm, lalu kembali ke kamar orang tuanya dan menyuruh mereka untuk menutup mata karena ia punya kejutan. Apa yang terjadi berikutnya benar-benar di luar akal sehat. Patrick, kedua orang tuanya tepat di kepala. Ayahnya berhasil selamat, namun ibunya meninggal seketika dalam kejadian itu. Gila sih, ini anak sih bener-bener berhati dajal sih guys ya. Gue udah gak ngerti lagi. Lu bisa segitunya, ini orang tua lu sendiri lu bro ya. Lu mesti banyak, wah gue udah gak ngerti deh. Lu sih udah gila bro ya. Kita lanjut aja ke kisah berikutnya. Pemuda 20 tahun ini setelah bermain Xbox. Salah satu kasus game mengenaskan terjadi di tahun 2016 lalu. Korbannya adalah Chris Tennyford, pemuda 20 tahun asal Inggris. Chris yang secara tiba-tiba berakhir mengenaskan karena bermain game Xbox Halo selama 12 jam tanpa istirahat. Kejadian mengenaskan ini disebabkan oleh adanya gumpalan darah di kaki yang masuk ke paru-paru. Gumpalan ini muncul karena dia duduk di posisi yang salah terlalu lama. Ayah Tennyford ini gak menyalahkan gamenya guys. Justru ayahnya memberitahu kepada semua gamers untuk bisa menjaga juga postur ketika bermain game dan bisa mengontrol diri lah ya. Jangan terlalu kecanduan sama game. Kita lanjut ke kisah berikutnya. Terkena serangan jantung hebat karena bermain game World of Tanks. Brian Ficknold adalah seorang gamer yang gemar melakukan kegiatan amal dengan bermain video game. Sayangnya, aksi mulia yang dilakukannya ini justru menjadi penyebab dari setelah bermain game World of Tanks selama hampir 24 jam demi mengumpulkan uang untuk Make-A-Wish Foundation, Brian mutusin buat ngambil istirahat dan merokok. Namun guys, ini naasnya nih, beberapa saat setelah itu Brian tiba-tiba terkena serangan jantung hebat dan langsung
di tempat. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan kalau Brian itu udah nggak tidur selama 22 jam dan dia tuh banyak banget minum minuman berenergi yang berakibat nggak bagus ke badannya. Kita masuk ke kisah terakhir dan kisah terakhir ini bener-bener nggak masuk akal. Orang ini bayinya sendiri, anaknya sendiri guys, karena kecanduan game Farmville. Kecanduan Farmville akan jadi biasa-biasa aja jika bukan karena kasus mengenaskan yang pernah melibatkannya. Pada tahun 2010, seorang wanita bernama Alexandra Tobias kecanduan banget sama game Farmville yang udah parah banget. Kecanduan ini udah bikin dia ngelakuin hal di luar nalar yang bener-bener udah nggak bisa dipikirkan oleh orang yang punya akal sehat. Ia mengguncang bayinya yang masih berusia 3 tahun guys, sampai karena bayinya itu mengganggunya dengan tangisan ketika ia lagi asik bermain Farmville. Karena hal gila ini, ibu ini harus mendekam di penjara selama 25 tahun. Gua nggak tahu ya, itu mungkin ya ibunya lagi emosi, dia gini-giniin anaknya sendiri, tapi ya namanya orang udah dewasa dan itu anaknya masih kecil banget ya. Pastinya energinya berbeda jauh gitu guys ya. Sampai berakhir mengenaskan bro. Gila, episode kali ini, video kali ini bener-bener ngeri sih guys. Jadi guys, gimana dari kejadian-kejadian ini? Gua harap sih semoga kita bisa sama-sama belajar ya. Poin yang bisa kita ambil itu untuk jangan kecanduan dalam bermain game online guys ya. Sebenarnya kecanduan apapun tuh nggak bagus ya. Karena apapun yang berlebihan itu pasti berakibat tidak baik gitu ya. Mau ke badan sendiri atau mau ke lingkungan sekitar. Jadi apapun itu, hobi kalian nggak apa-apa banget. Kalau hobi kalian bermain game gitu nggak apa-apa banget. Pengen jadi yang paling jago di game nggak apa-apa banget. Tapi yang penting tetap harus tahu batasan ke diri kalian masing-masing guys ya. Jangan terlalu di-push, terlalu gila gitu ya. Yaudah guys, kalau gitu videonya sampai sini aja. Kita membahas kasus-kasus mengenaskan yang ada di game online yang berdampak langsung kehidupan di real life ya. Semoga kalian bisa banyak belajar juga dari konten di sini. Dan gue mau banget kalian untuk kasih lagi masukan ke gue untuk next video Derita Daren Bercerita ini kita bahas apa lagi ya. Jangan lupa kasih like, comment, subscribe, dan kalau mau support gue lebih bisa join membership. Kita ketemu lagi di video-video #Derita Daren Bercerita berikutnya. Bye-bye.